Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope you are all in good condition, and I'm sure now you are ready with your handphone to follow this lesson. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan saya yakin kalian sekarang sudah siap dengan handphone kalian untuk mengikuti pelajaran kita kali ini. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang expressions of agreement and disagreement. Tapi sebelumnya kita mengulang dulu, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan menggunakan in order to, so that, dan lain-lain. Nah, ini masih satu bab dengan minggu yang lalu, masih di chapter 2, yaitu expression of agreement. Agreement berasal dari kata agree, setuju, dan disagreement berasal dari kata disagree, artinya tidak setuju. Pernahkah kalian merasakan atau punya pendapat yang berbeda dengan teman kalian, ataupun kalian punya pendapat yang sama dengan teman kalian? Nah, di sini kita akan belajar mengungkapkan bagaimana menyatakan setuju dan tidak setuju. Coba lihat, ini pengertian dari agreement. Jadi pernyataan setuju terhadap pendapat orang lain. Dan expression of disagreement adalah pernyataan tidak setuju terhadap pendapat orang lain. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ini dialog antara Citra dan Rizka. I think cheating during the test is not good. Lalu temannya menjawab, I completely disagree with you. Cheating shows us that we are not honest. It can make us lazy to study. Kalian tahu apa artinya cheating? Cheating itu nyontek. Jadi Citra berkata, saya kira nyontek selama tes itu tidak baik. Lalu yang Rizka memberikan pendapatnya, I completely agree with you. Saya sungguh-sungguh setuju dengan kamu. Lalu dia berikan alasannya. Nyontek menunjukkan bahwa kita tidak jujur. Ini juga bisa membuat kita menjadi malas belajar. Nah, di dalam dialog ini ada ungkapan menyatakan setuju. I completely agree with you. Saya sungguh-sungguh setuju dengan kamu. Itu adalah salah satu ungkapan yang bisa digunakan untuk menyatakan setuju. Nah, berikut ini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan setuju. Antara lain, I agree with you. I do agree with you. I totally agree with you. That's exactly what I think. We both in the same side. That's true. I guess so. I think so. Kalau I agree with you sudah tahu ya, saya setuju denganmu. I do agree with you. Saya betul-betul setuju denganmu. I totally, saya betul-betul setuju denganmu. That's exactly what I think. Itu persis dengan yang saya pikirkan. We both in the same side, kita berdua punya pendapat yang sama. That's true, artinya itu benar. I guess so, saya kira juga demikian. I think so, saya berpikir demikian juga. That's a good idea. Itu ide yang bagus. You're right. Kamu benar. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyatakan setuju. Nanti kalian belajar membaca dengan ucapan seperti yang saya contohkan tadi ya. Sekarang perhatikan yang kedua. Ada contoh dialog lagi antara Bima dan Arya. I think instant food is not good for us. It is very easy to make.
Lalu yang Arya, I don't agree with you. Instant food contain preservative that is not good for our health. Can you understand the dialogue? It's very easy, right? Saya kira makanan instan bagus untuk kita. Makanan itu mudah untuk dibuat. Lalu yang Arya memberikan pendapatnya, I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Makanan instan mengandung bahan pengawet yang tidak baik untuk kesehatan kita. Perhatikan itu kalimat yang bercetak tebal, I don't agree with you. Itu menyatakan tidak setuju. Biasanya kalau kita menyatakan tidak setuju maupun setuju, pasti diikuti dengan alasannya. Nah, berikut ini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan tidak setuju. Antara lain, pardon me but, maaf tapi, I'm sorry but, maaf tapi, I completely disagree with you. Saya betul-betul tidak setuju denganmu. I totally disagree with you. Saya sungguh-sungguh tidak setuju denganmu. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. I think that's not a good idea. Saya kira itu bukan ide yang bagus. That's not true. Itu tidak benar. That's not a good idea. Itu bukan ide yang bagus. Nah, itu tadi beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan tidak setuju. Nanti kamu di rumah diulangi lagi membaca seperti yang saya bacakan ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, perhatikan contoh dialog berikut ini antara Mondi dan Boy. Do you agree if we go swimming next Monday morning? Well, I suppose so, but I have promised to go cycling with my friends. How about next Monday? Are you kidding me? On Monday, I have to go to work all day. I'm sorry, I forget. Nah, perhatikan ada kata-kata yang bercetak tebal, I suppose so, but. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan kalau kita setuju, tetapi ada sedikit ragu-ragu. I suppose so. Saya kira demikian, tetapi gitu. Jadi ini maksudnya Mondi itu mengajak bagaimana, apakah kamu setuju kita pergi berenang besok minggu pagi? Baik, saya kira juga demikian, tapi saya sudah berjanji untuk pergi bersepeda dengan teman-teman. How about next Monday? Bagaimana kalau minggu hari Senin saja? Perhatikan, are you kidding me? Kamu bergurau ya, atau kamu menggoda saya ya? On Monday, hari Senin, saya harus pergi bekerja sepanjang hari. I'm sorry. Nah, yang are you kidding me ini menyatakan tidak setuju karena yang dikatakan oleh teman itu tidak masuk akal. Jadi ada ragu, sedikit keraguan, lalu ada betul-betul tidak setuju. Nah, berikut ini beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan setuju tapi masih ada keraguan seperti yang tadi itu. If you say so, but, ya, maksudnya jika kamu berkata demikian, tapi, I suppose so, but, atau perhaps you are right, but, barangkali kamu benar, tetapi, nah, titik-titik itu diisi dengan alasannya. Lalu selanjutnya beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan tidak setuju karena yang disampaikan orang lain tidak masuk akal. Perhatikan ini dalam suasana informal. You can be serious. You must be joking. Are you kidding me? Apa artinya you can be serious? Kamu pasti nggak serius ya. Kamu guyon kan? You must be joking. Kamu cuma guyon kan? Atau are you kidding me?
kamu cuma menggoda saya ya, gitu. Itu. Lalu catatannya bahwa pernyataan baik ungkapan setuju mau tidak setuju biasanya harus diikuti oleh alasan mengapa dia setuju atau tidak setuju. Jadi itu tentang bagaimana kita menyatakan setuju atau tidak setuju. That's all for now. See you later and do the homework, the task. Ya, kerjakan latihan soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.